Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Liza dan Ibu Novi. Terima Malam. kasih waktunya sudah menyempatkan untuk sharing dalam acara diseminasi dan monitoring digitalisasi pembelajaran Angkatan 3 BKPSDM Kabupaten Cirebon. Kita mulai ya. Sudah muncul share screen-nya? Bu Novi dan Ibu Liza? Sudah, Ibu. Sudah. Ya. Baik. Bentar, geser dulu. Ya, barangkali Bu Novi dan Ibu Liza udah pernah dengar nggak tentang digitalisasi pembelajaran? Sebelumnya udah pernah dengar belum? Belum, Bu. Oh, belum. Ya, jadi digitalisasi pembelajaran adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui proses pembelajaran di kelas ya. Jadi kan di kelas itu secara umum masih banyak, walaupun tidak menutup kemungkinan ya, banyak guru-guru yang kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan memaksimalkan prasarana dan alat-alat yang mendukung teknologi dalam pembelajaran. Tapi masih banyak juga guru-guru yang proses pembelajarannya itu masih konvensional. Jadi seperti hanya menjelaskan, kemudian mencatatnya di papan tulis, seperti itu. Kita lanjut ya. Oh ya, sebelumnya. Ya. Nah, yang pertama itu ada interactive learning. Jadi, kita itu dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajaran memungkinkan pengembangan pendekatan pembelajaran lebih interaktif. Jadi, pembelajaran ini tidak pasif antara guru ke murid aja. Jadi, tidak hanya guru menjelaskan aja, tapi ada interaksi dari keduanya gitu. Jadi kan proses pembelajarannya itu jadi lebih menarik, kemudian lebih aktif, seperti itu. Kemudian, sebentar, geser dulu ini. Kemudian dengan adanya video pembelajaran, simulasi, dan konten multimedia lainnya, siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan lebih memahami materi tentunya dengan lebih baik. Karena kan anak tidak hanya membayangkan, tapi juga bisa melihat simulasi melalui video, kemudian konten multimedia lainnya, seperti itu. Nah, selain itu juga, guru dapat mengkolaborasikan pembelajaran digital dengan menggunakan berbagai platform ya, seperti Canva, Kahoot, Quizzes, kemudian Google Slide. Yang belum ada di sini mungkin seperti Live Worksheet, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak, Ibu Liza dan Ibu Novi? Iya, izin bertanya, Ibu. Ya, gimana Ibu Liza? Perkenalan dulu atau gimana? Boleh. Ya, saya Liza Rahma Lestari. Izin bertanya, Bu, soal digitalisasi pembelajaran di dalam kelas itu contohnya yang seperti apa aja ya, Bu ya? Ya, terima kasih Ibu Liza. Nah, untuk pembelajaran di kelas itu agar tidak monoton, kita bisa menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti gadget, kemudian proyektor,
Selain itu juga kita bisa menggunakan multi platform ya, seperti simulasi video di YouTube, kemudian eh, pembelajaran yang berbasis game, sehingga anak-anak itu tidak jenuh, sehingga pembelajaran itu lebih menarik. Anak-anak juga kan pasti lebih semangat seperti itu. Ya, ini salah satunya waktu menjelaskan tentang bahaya bullying di sekolah seperti itu. Jadi sempat sih nonton film tentang anak-anak yang dibully, kemudian akibatnya. Jadi kita tuh tidak hanya menjelaskan, tapi anak tuh mempunyai gambaran secara konkret seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, gimana Ibu Novi? Sebelumnya perkenalkan nama saya Novi Novianti Lutfiah. Ya, Pertanyaannya, tadi kan ada berbagai platform untuk pembelajaran nih, Bu. Nah, ya, pertanyaan itu saya mau tanya cara pembuatan soal asesmen melalui quizzes itu bagaimana ya? Terima ya kasih. baik. Ya, sama-sama. Baik, saya akan coba jawab ya. Nah, contoh penggunaan kuisis. Ini udah jadi ya kuisisnya. Nah, sebelumnya kalau kita pengen bikin kuisis itu, kita konsep dulu asesmennya. Kita kan kalau bikin perangkat pembelajaran kan satu perangkat tuh, mulai dari bahan ajar, kemudian ada RPP, kemudian di dalam RPP itu kan udah include LKPD. Setelah RPP, kemudian kan ada assessment atau waktu kurtilas itu istilahnya evaluasi ya, kalau sekarang kan assessment. Nah, kita konsep dulu assessment-nya seperti ini. Misalnya ini IPAS kelas 5 ya, daerahku kebanggaanku, temanya, kemudian soalnya jumlahnya ada 10. Ada 10 soal. Nah, setelah kita punya konsepnya, baru kita bikin kuisisnya. Bikin kuisisnya. Jadi kalau bikin kuisis itu kita pertama bikin akunnya dulu, kemudian di situ make quiz atau tambahkan kuis. Insya Allah bisa. Kalau anak-anak muda itu pasti kreatif lah, kita tinggal ngikutin alurnya aja. Nanti kalau misalnya udah jadi kuisnya, kita coba tampilkan jadi seperti ini. Question. Siapakah pendiri Keraton Kasepuhan Cirebon? Option 1. A. Pangeran Cakrabuana. Option 2. B. Pangeran Diponegoro. Option 3. C. Pangeran Siliwangi. Oh iya, udah dibalik lagi sih. Nah, tadi kan soalnya ya, kalau misalnya kita pengen tahu ada berapa anak yang ikut dalam kuisis yang sudah kita buat, kita juga bisa pantau gitu. Anak-anak biasanya senang sih kalau dibikinin kuisis, assessment-nya melalui kuisis gitu. Jadi lebih menarik gitu. Seperti itu ya. Gimana Ibu Liza dan Ibu Novi, sudah jelas belum? Cukup jelas, Bu. Ya, Cukup sudah jelas. jelas. Ya, baik.
Mungkin seperti itu, diseminasi dan monitoring Angkatan 3, digitalisasi pembelajaran melalui BKPSDM Kabupaten Cirebon. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya. Saya senang sekali jadi bisa sharing sama anak-anak muda. Biasanya anak-anak muda itu lebih kreatif. Jadi saya di sini bukan berarti saya lebih tahu, cuman karena saya habis ikut diklat, jadi pengen sharing aja. Kemudian misalnya Ibu Liza dan Ibu Novi punya wawasan lain, punya pengetahuan lain tentang multi platform lainnya, boleh dikenalkan kepada saya. Gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.